Warisan Ramadan hari ke-21, niat busukmu. Lo udah selesai belum ceritanya, Ra? Melihat Safiera akhirnya diam juga dan mengambil gelas berisi jus stroberi kesukaannya. Barulah Leti bertanya. Dari tadi dia sudah mendengarkan Safiera bicara hampir 2 jam dan tidak pernah berhenti. Ini membuat kepalanya ngepul. Tapi demi menyenangkan sahabatnya dan Leti juga ingin tahu semua yang ingin disampaikan Safiera. Sampai mati-matian melarangnya buka bareng dengan keluarganya. Akhirnya hilang sudah semua rasa penasarannya. Kayak gitu. Jadi dia berutang budi banget sama gue. Harusnya saat itu gue ngebuka jati dirinya. Cuman gue lagi gak bawa bukti apapun. Dan lagian gue mesti main cantik lah. Masa gue bilang dia suami kontrak gue? Enggak lah. Harus ada momen yang pas gitu. Tapi lihat aja, gue pasti tangkap bahasa dia kalau mau main curang lagi. Sudah tahu dong apa yang dibahas Safiera? Utang budi, sesuatu yang membuat dirinya tersenyum sinis dan merendahkan seseorang. Jelas itu tujuannya. Oh iya, lo jangan salah paham ya, Le. Gue sama sekali gak ngehina lo. Tapi gue cuma ngasih tahu kenyataan aja kalau orang yang kita sempat pikir dia itu polos kayak gitu kelakuannya. Dan gak ada tuh manusia polos dan benar-benar baik di zaman kayak sekarang. Iya, kalau soal gini aja lo gak perlu klarifikasi ke gue. Soalnya gue tahu lo emang gak pernah punya niat kayak gitu ke gue. Kayak gue kenal baru sebulan 2 bulan aja kayak gitu, pakai dijelasin. Hehehe, ya gue takutnya lo kesinggung, Le. Gak, aman sama gue mah. Leti bicara sambil tangannya merogoh isi tasnya dan mengambil sesuatu dari dalam sana di saat Safiera menyeruput minumannya. Kemarin Rama datang ke tempat gue, Ra. Sambil mengaduk isi tas sambil Leti bicara, tapi matanya masih menunduk karena masih mengambil beberapa barang di tasnya. Dan apa yang diucapkan oleh Leti ini membuat Safiera melirik padanya dan melepaskan pipet dari bibirnya. Jadi dia mampir ke tempat lo? Leti menatap sahabatnya dan mengangguk dengan tangannya mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Nih, titipan buat lo dari dia. Mata Safiera tentu saja melihat amplop yang diberikan Leti, dan ini membuat dirinya tak bicara untuk beberapa saat. Gue udah cek mutasinya juga di e-banking yang dikasih Rama. Dan tadi pagi Rama juga udah ngirim rekening korannya. Dia udah ngirim ke email gue dan emang terbukti dari pertama kali duit itu dimasukin ke rekeningnya gak pernah dikeluarin lagi. Dia gak pernah pakai duit lo di rekening. Tapi dia emang pakai duit yang 30 juta cash itu katanya. Leti menunjuk bungkusan di amplop coklat. Jadi waktu habis kita datang itu dia langsung ninggalin rumahnya juga. Itu deh, dia ninggalin duit buat nyokapnya, buat cadangan hidup nyokapnya dan biar gak usah kerja lagi gitu. Terus dia juga gak pernah balik ke rumahnya selama 4 tahun karena nyelesain sekolahnya. Ada orang yang berbaik hati ngebantuin dia. Mungkin lo kenal sama yang namanya Pak Fikri. Dia nyekolahin dan ngebiayain, nganggap Rama anak angkatnya juga. Sahabat Safiera menceritakan apa yang kemarin memang diceritakan oleh Rama. Sangat objektif dan sesuai tanpa ada yang dilebihkan dan dikurangi. Hanya gaya bahasanya saja santai dan tak sekaku Rama. Dan jelas, ini membuat perasaan Safiera agak sedikit tidak enak. Tadi dia memaki-maki Rama di hadapan Leti. Puas sekali Safiera menghina Rama dengan kata-kata yang cukup pedas. Tapi ternyata sahabatnya sudah mengetahui suatu rahasia. Dan di sini Safiera jadi merasa seperti dikerjai. Kenapa lo gak bilang dari tadi? Jangan marah dulu sama gue, Ra. Lagian gue pengen denger cerita versi lo. Dan gue cuma pengen tahu doang gimana reaksi lo sama dia. Ternyata sama kayak reaksi gue ke dia. Hahaha, tawa Leti pecah. Leti juga memang berpikir kalau Rama sempat menggunakan uang Safiera. Karena itu, dia sengaja membiarkan sahabatnya bercerita dulu sekedar ingin tahu. Leti tak sama sekali berniat untuk menjebak. Tapi kan harusnya lo bilang sama gue kalau dia udah ngasih ini. Udah, gak usah sewot. Terus rencana lo gimana? Untung mereka berteman sudah lama. Jadi melihat Safiera agak kesal, Leti tak baper. Jadi dia sama sekali gak pakai uang gue? Pakai yang 30 juta itu. Dia juga bilang dia minta maaf gak bisa nambahin apa-apa dari uang itu. Soalnya dia habis duit buat perbaikin rumah nyokapnya. Dan dia cuma bisa balikin nilai itu aja. Kalau lo gak ridho, pengen ada lebihan, lo bilang aja mau minta berapa. Insya Allah dia bakal cicil katanya gitu. Rama tentu sadar dia memakai uang Safiera dan mengambil manfaat dari uang itu. Makanya dia ingin menggantinya. Gak usah lah,
Udah kebayar juga kali dari bunga uang gue yang 5 miliar ini di bank ini. Hitung-hitungannya Safira sudah untung lumayan juga, makanya dia tak mau menggubris. Jadi dia itu bisnis bareng sama lo sekarang. Maksud gue bokap lo, bokapnya Erik sama Pak Fikri itu. Gue cabut dulu ya, capek banget. Safira sudah malas membahas masalah ini lagi setelah dia tahu keadaannya seperti apa. Dia membawa pulang apa yang diberikan Rama semuanya dan memilih pamitan dari Leti. Aku dan dia, hubungan kami dulu cuma pura-pura, dan dia emang pernah ngehianatin aku. Tapi seminggu lalu aku juga sempat salah paham. Safira memikirkan kejadian di kantor band Clayton sambil memandang buku tabungan Rama dan uang cash yang diberikan Leti seminggu lalu. Tapi ngomong-ngomong, aku jadi penasaran, dia kerjanya seperti apa ya? Apa dia profesional? Apa dia nggak akan nipu lagi? Oke lah, dia emang nggak nipu uangku, tapi dia menipu kepercayaanku dengan menceritakan pada wanita itu. Berbekal rasa penasarannya inilah, Safira mencoba memutar otaknya. Akhirnya, aku dapat juga info dari Om Ben kalau Pak Fikri itu duda, dan dia sampai sekarang gak punya siapa-siapa. Haha. Safira terkekeh senang setelah hampir 2 minggu mencari info. Akhirnya, dia bisa mengorek informasi yang bisa dipercaya. Lantas dia mengembalikan uangku. Ternyata dia punya mangsa yang lebih besar dan ingin menguasai harta kekayaan Pak Fikri dengan menjadi anak angkatnya, begitu. Cih, akan kugagalkan rencanamu. Cicit Safira penuh siasat malam itu. Dia sudah memiliki rencana yang sangat matang. Safira juga makin pede karena sudah mengumpulkan bukti selama 2 minggu ini. Jadi, kamu mau menangani proyek agrowisata Dedi sama Om Ben dan Pak Fikri? Iya, Ded. Safira mengangguk sangat antusias sekali. Terus, aku juga pengen program ini diurus sama Erik. Mungkin dengan begini, aku bisa punya waktu lebih banyak sama dia, Ded. Kami nggak sibuk sendiri-sendiri, bujuk Safira. Dia memang negosiator ulung. Tentu saja ini ide positif bagi Paul dan Ben. Makanya mereka tidak melarang putra-putri mereka mengurusnya. Sweetheart, kok kamu nambah-nambahin kerjaan aku sih? Sampai minta dedikasi kerjaan ini diurus sama aku? Ya kalau nggak gini, kamu nggak pernah ada waktu buat aku, Hani. Kamu sibuk aja sama pekerjaanmu sendiri, hobimu, teman-temanmu, dan kita cuma ketemu sebulan sekali kadang-kadang. Pernah sampai 3 bulan baru ketemu, gara-gara kamu banyak banget urusan di Eropa. Tapi kan aku selalu video call sama nelfon kamu, nanya kabarmu, kan sweetheart? Erik berbicara sambil menggenggam tangan Safira. Ya kan gak cukup, Hani. Lagian gak ada salahnya kan kita ngurus ini, dan sekarang kita jadi bisa jalan-jalan ke Bandung bareng berdua.